sudah apa belum? Pengenalan alat, ujian lab pengenalan alat. Belum. Ada ujian lab pengenalan alat. Kemudian juga ada lab ini. Makanya tolong gunakan lab ini milikmu. Ya, karena banyak sekali anak-anak yang sudah lunas itu di rumah sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Malu saya. Ini kan sudah dipraktekkan dan Anda yang sendiri. Ya. Terus kemudian pantograf kan juga sudah diajari. Kamu sebenarnya kemarin juga pantograf kan gitu. Ya, jadi saya minta yang sudah kamu pelajari jangan hilang. Kalau ditanya jangan kosong gitu loh. Karena kan belum pernah diberikan. Ya, makanya di situ uraikan di buku kuning. Nanti kalau sampai nilaimu jelek, saya akan membuktikan bahwa Anda sudah dapat materi semuanya. Ya, jadi saya minta membiasakan tolong. Ya, jadi tidak usah disuruh lah bahwa lab ini kebutuhan Anda. Bu, kelompok saya sulit Bu diajak ini, ya kamu sendiri. Kamu gabungan kalau kantor-kantormu misalnya ada waktu jeda selang gitu, nggak ada kuliah, dolan yang lab, jam lab. Ya, jadi kamu tidak usah jadwal kelompokmu hari ini ternyata banyak nggak bisa Bu, pada pulang ke rumah. Senin itu kamu nggak kuliah nggak? Nggak ada. Sampai jam Siang. Jam 1. Kan siang toh? Iya. Pagi kosong toh? Iya. Terus kamu pulang ke rumah? Enggak. Ya, jadi saya tuh sampai minta pagi Senin itu jarang ada yang mau karena masih di rumah Bu ini Bu. Yang butuh Pak Ilmu itu kan Anda. Iya. Hilang gitu loh. Ya. Kalau Anda merasa belum dapat apa-apa, ya tolong karena kan kita sudah berikan semuanya itu. Ya, jadi kita memandikan bayi. Apa yang dilakukan memandikan bayi itu? Setelah 6 jam. Jadi bukan langsung bayi lahir terus kamu memandikan, tidak. Tetapi memandikan itu dilakukan setelah 6 jam. Nah, sekarang persiapan alatnya apa? Handuk. Ya, handuk kalau bisa kita permukaannya cari yang agak kasar. Ya, jadi bukan yang handuk bayi yang lembut itu ya. Kenapa? Karena nanti mungkin bayimu itu tidak menangis atau apa, atau pada saat pijat itu kita bisa menggunakan yang kasar. Tapi jangan yang kasar, bekasmu, kamu ya. Nah, ini kita lipat, kita jadikan dua, kita singkirkan dulu ya. Kemudian Anda siapkan persiapan untuk memandikan bayi ya. Bedong ya, kalau di luar negeri bedongnya tidak kayak gini. Ya, kalau di luar negeri bedongnya itu kayak kamu kalau camping itu ya, jadi tinggal apa itu pakai sarung gitu ya. Nah, itu kalau di luar negeri tujuannya hanya untuk mencegah hipotermi. Tapi kalau di sini kan culture ya lebih banyak. Jadi dikencengi sikile biar nggak padahal nggak ada tugasnya ya. Kita buat ujungnya ya, kemudian kita pasang baju bayi. Kita pasang baju. Ya, jadi ini bajunya kita pasang, kita taruh di bedong tadi, kemudian di atasnya baju kita pasang ini. Sebenarnya ini pun juga nggak wajib ya. Ini kan culture karena budaya kita di Jember. Kalau saya pakai popok ini berarti popok dulu. Ya, popok dulu baru grito ya. Nah, popok dulu. Kenapa? Karena nanti kalau diangkat dia nggak bongkar pasang ini. Ya, jadi urutannya Baju bayi, popok, kemudian Gurita. Kemudian nanti kalau bisa sininya yang ada perlaknya ya, ini kan ada perlaknya. Biar dipasang bawah. Terus kemudian yang berikutnya Anda siapkan bedak. Kalau misalnya mau kasih bedak, langsung kasih bedak di punggungnya, jangan di genitalnya. Kita tidak pernah menganjurkan genital habis BAK, BAB habis bedak. Itu tidak. Ya, ini bedak itu kan nanti
kalau kena air itu bisa jadi butiran. Nah ini akan membuat lecet permukaan kulit bayi. Jadi tidak perlu mendingan kamu pakai lotion aja. Ya, kamu siapkan lotion karena kita akan ada pijat bayi. Kemudian persiapan mandi ya ada sabun, mungkin ada sampo ya. Kemudian jangan lupa kasa steril. Kemudian ada kapas. Ini jangan sabun ya. Kapas bersih direndam air hangat ya. Kemudian ada bengkok. Ada bengkok. Ini coba campur-campur ya, kalau memperhatikan kalau udah susu pasti mau campur. Ya, kemudian ada sisir, kemudian ada ya. Kemudian nanti di perlengkapan bajunya ada ini ya, untuk apa? Tangan sama kaki. Nah, ya. Ya, kita lipat dulu. Nah, apa aja tadi alatnya untuk memandikan? Ya, itu yang nanti Anda harus siapkan. Kemudian waslap ya. Waslap ya. Kemudian bak mandi berisi air hangat. Cara ngetesnya air hangat bagaimana? Ini sebenarnya ada ya, bak yang di sini itu sudah ada pengaturnya ya. Tapi kalau misalnya nggak ada gimana caranya? Anda tahu bahwa ini sudah pakai tangan. Tangannya gimana? Salah, ya. Jadi Anda pakai sikumu karena dia lebih peka ya daripada pakai telunjuk ya. Jadi di saraf yang ada di sini dengan yang ini beda. Ini yang lebih tebal ya. Jadi kamu bisa cek begini atau ini punggung tanganmu. Makanya kayak kalau misalnya membuat susu formula kan tesnya di sini. Kita ada tesnya di sini ya. Tapi kan memang kalau bisa jangan susu formula ya. Nah, sekarang ini ada kan ini. Nah, ini kita lebarkan lagi. Kalau kita memandikan, kamu boleh kok duduk atau berdiri gini kan? Yang di depan jangan berdiri, yang belakangnya Ya. Duh kak ketok. Oh iya. Kita akan melakukan pijat bayi dulu, ya. Jadi biasanya kalau bayi ini akan dimandikan, kita upayakan nanti disampaikan kepada ibu pada saat memandikan ibunya harus mendampingi. Ya. Jadi ibu saya ajarkan kak tadi alatnya ini ya bu, kamu sudah ajarkan. Kemudian taruh bu di sini handuk. Jadi handuk ini tujuannya untuk mencegah hipotermi, juga nanti untuk mengelap ya kalau basah ya. Nah sekarang kita akan melakukan pijat bayi dulu ya bu ya. Upayakan kalau kita pijatnya bagian atas maka yang bagian bawah kita tutup itu ya. Nah, setiap Anda pegang bayi upayakan Anda melakukan apa? cuci tangan. Ya apapun itu, kamu mau ganti popok cuci tangan, ganti bayi cuci tangan ya. Karena jangan sampai Anda memindahkan infeksi ke bayi yang lain. Nah, saya akan dekatkan alat. Ya. Nah, pakai handscoon? Tidak, saya tidak pakai handscoon. Kenapa? Ngapain kita pakai handscoon? Ya, Bu, kalau pasien bayi HIV gimana? Oke, kalau itu silahkan, itu hak Anda. Tapi handscoon itu kamu cari yang betul-betul lembut. Ini bayi ini kan kulitnya sensitif ya. Mungkin handscoonmu ada bahan kimianya atau apa kan kamu coba handscoon itu kan ada bahan kimianya itu ya. Nah kita bersihkan daerah mata ini kan tadi apa nih? Ya, jadi kita bersihkan dari
dalam mata, kemudian keluar 1 kali. Kemudian yang berikutnya dibalik ya, 1 kali keluar. Ya, kita buang. Kemudian yang kedua, saya akan membersihkan ini ya, telinga. Telinga jangan bagian dalamnya, hanya di luarnya aja, di daun telinganya 1 kali. Karena biasanya kan ada milia, ada lemak-lemaknya itu. Ya, kemudian yang bagian luar dibalik. Ini kan dibalik ini, terbalik. Ya. Kemudian satunya bagian hidung, jangan terlalu dalam. Anda hanya membersihkan bagian permukaan aja. Ya, 1 kali, kemudian kita balik lagi 1 kali. Ya. Kemudian kita cek bayinya BAB, BAK. Kita bersihkan lagi dengan caranya tanganmu kalau pegang bayi ketiaknya kunci. Karena bayi itu kan licin ya, jadi jempolmu masuk kunci, kemudian Anda miringkan. Ya. Kemudian kamu bersihkan daerah genital. Kalau ternyata memang banyak, ya berarti kamu ulang lagi. Ya, selesai. Tangan saya kotor nih. Ya, kamu bisa cuci tangan. Ya. Nah, terus kemudian sekarang saya akan pijat bayi, saya pakai lotion. Ini enggak lotion campur. Ya. Kita tarik tangan kita ke bawah kepala, jempolnya di atas dahi, kemudian kita tarik ke bawah. Ya, sebanyak 5 kali. Ya. Nah, pijat yang kita lakukan ini tujuannya untuk apa? Relaksasi kan? Iya. Bayi bisa lebih rileks, aliran darah lancar, bayi tidurnya bisa pulas. Ya, ini terus dari dahi kemudian ke bawah menyusuri hidung ya, terus bawah mata kita tarik ke atas. Sama dengan 5 kali juga ya. Nah, ini juga ya. Kamu dipijat gini pun juga senang. Iya. Nah, kemudian setelah itu dari bawah hidung kita tarik ke atas. Ya. Ini juga. Nah, dari bawah hidung 5 kali ya. Kemudian dari dagu juga kamu tarik ke atas. Ini oral reflex. Ya, jadi kamu pijat oral massage ini namanya ya. Kemudian kalau bayi itu prematur kamu tambah ini. Tepuk-tepuk di daerah ini. Ya. Bayi biasa pun juga enggak apa-apa karena apa? Ini akan merangsang refleks apa? Hisap. Ya, jadi nanti ASI dia bisa menyusui lebih kuat kan begitu. Nah, kemudian bagian bawah kita pakai lotion lagi, kita love dari bagian dada. Bu, tekanannya seberapa? Yuk kamu sesuaikan, ojo kamu. Ya, itu bagus. Ya, jadi ini sama 5 kali. Kemudian dari perut, kalau dukun sini saya pernah itu, anak saya dulu dibolak-balik waktu itu. Nanti yang terjadi apa? Kolek abdomen. Usus bayi itu jadi gembel begitu ya. Nah, ini kalau kayak gitu bayi nggak bisa flatus, nggak bisa BAB, akhirnya harus operasi gitu. Nah, kita harus tahu cara anatomi. Pijatnya bagaimana? Ascendent, transversum, descendent. Anatominya gini. Kan huruf N itu ya. Ascendent, transversum, descendent. Jadi kamu ya 5 kali ya. Nah, setelah itu baru kemudian punggungnya kunci lagi, kita pinggir miringkan. Kamu lock tapi ini kan separuh tanganmu. Ya, jadi kita lock. Nah, setelah itu kita ekstremitas. Ya, tangan seperti meres baju kamu. Tapi cuma pelintir. Ya, kamu sakat baju. Kemudian bagian jarinya kamu pijit-pijit. Ya, sama ini. Gitu juga ya. Kamu pijit-pijit. Ini enggak tahu nih siapa yang iseng ditulis-tulis kayak gini. Ya. Saat ini udah ada idenya asal 20 juta. Karena kamu kalau merusak alat kesehatan tuh hati-hati ya. Ya, ini sama pijat itu ya. Ini kita tepuk-tepuk ini ya. Nah, sudah. Setelah itu sudah ya. Nah, saya akan memandikan bayi. Ya. Nah, saya tadi lupa, harusnya kamu tambah 1 timba untuk baju kotor. Lupa tadi ya, jadi harus tambahkan 1 timba untuk baju kotor. Nah, sekarang saya akan memandikan bayi. Anda kalau tidak berani menyabuni ning kene, silakan sabuni di tempat sini.
Ya, karena licin kan gitu ya. Kalau lepas untuk Kalau ini sudah kotor, Anda boleh kok ini lepas ini aja. Karena tadi sudah bekas minyak, Bu, kotor Bu, bekas minyak, nanti kalau saya pakai kena minyak semua. Ini taruh di ini ya, timba ya nanti ya. Terus kamu pakai ini. Nah, ini sabunnya. Bagian atas dulu. Nah, ini semuanya ya. Kemudian tambah sabun lagi bagian bawah. Ini karena memandikan pertama mungkin banyak lemak yang Anda harus bersihkan ya. Ini Anda bersihkan, perhatikan. Kalau sudah, saya tinggal bilas aja. Caranya bagaimana? Sama, saya kunci ya. Kemudian saya miringkan, saya masuk tangannya, yang kita pakai untuk menahan adalah ini. Ini tangan kita kunci juga lagi. Ya, karena kalau nggak gini merusut nanti. Ya. Jadi kunci, kemudian kita pegang. Ya, kalau kamu takut basah ini tambahkan celemek, berarti kamu harus pakai celemek. Ya, ini. Nah, kemudian kita mandikan. Tadi airnya sudah dicek ya. Kita bilas, ya, kita bilas ya dari kepala lagi. Kemudian kita bersihkan. Kalau Anda berani balik aja. Nah, tapi hati-hati. Kamu tetap pegang kunci lagi sini. Ya. Karena kan licin ini. Ya. not Kalau sudah, this is kemudian optional. Anda balikkan lagi. Kunci. Tetap. Saya akan buka lagi. Ini kan tadi sudah kotor. Saya pakai yang di bagian dalam. Ya. Ya, jadi kita anduknya nggak banyak-banyak, efektif, efisien ya. Nah, kemudian setelah kita handuk, kita geser, ini kita buka. Ini bisa kita pindahkan. Ini kita taruh di mana tadi? Timba Taruh di sini. Ya. Saya akan mengganti tali pusat. Apa itu? Perawatan tali pusat. Ya. Ya, saya tetap nggak pakai handskun. Ini tetap steril. Ya. Tapi ini gerak cepat ya, karena ini bayimu resiko hipotermi. Ini cuma karena saya ngajari aja. Anda tidak boleh pegang yang bagian tengahnya. Bagian pinggirnya tidak apa-apa. Kan kayak begini kan. Kemudian kamu buat segitiga. Nah, biasanya tali pusatnya kan memanjang begini. Kamu taruh di bagian bawahnya, ya, bagian bawahnya. Ininya jangan mau pegang ya. Ini kan, ini ada tali pusatnya begini kan ya. Kemudian kamu atas ujungnya, kemudian Anda putarkan ini. Jadi jangan mau ikat, kamu hanya putarkan aja, titipkan di tali pusatnya tadi di bawahnya. Ya, baru kemudian sudah selesai nih untuk perawatan tali pusat. Boleh nggak dikasih? Boleh nggak dikasih alkohol? Tidak. Kenapa? sensitif. Bukan. Sifat alkohol itu bagaimana? Peras. Ding, Tidak. ingin Sifat alkohol itu bagaimana? Gampang apa? menguap. Menguap. Pada saat kamu kasih alkohol kasanya, alkoholnya kemana? Alkoholnya kemana tadi? Menguap. Menguap. Yang sisa di sini hanya apa? Airnya. Dalam kondisi dia di dalam, lembab nggak itu? Ini akan membuat apa itu? Tali pusatnya itu bisa berjamur atau jadi kayak jumek ya. Jadi nggak kering, akhirnya infeksi, bau kan begitu. Ya, jadi kalau kamu menemukan tali pusat kok ngerembes terus warnanya bau, berarti infeksi. Ya, harusnya kan kering kan begitu. Tali pusat itu harusnya dalam 7 hari itu lepas, kering udah. Ya, tapi kalau ini kok lembek, bau, ini jangan-jangan kamu perawatannya yang salah. Tidak boleh kasih betadine, tidak boleh dikasih daun-daun atau apa ya. Kadang-kadang kan ada yang dikasih tumbuhan apa, enggak usah, udah kering, steril gitu ya. Terus kemudian kalau kamu khawatir, kalau orang sini kan
Bu nanti biar tidak kembung Bu ya kita harus pasang apa ini? Gurita. Ya, silakan, tapi sebenarnya nggak ada ininya sih ya. Secara kesehatan nggak ada pembenarannya atau disalahkan ya ndak ono, benar ya ndak ono kan gitu. Ini kan hanya culture aja. Awalnya nang sore. Terus Nah, terus kemudian cara ngikatnya kamu harus rapi juga ya. Jangan terlalu kencang ya. Rapi. Jadi kita arahnya ke bawah. rapi ya. Ini yang bagian bawah kita tarik ke atas. Boleh dikasih apa itu? Bedak nggak? Enggak. Ya. Terus kamu boleh kasih minyak. Bedak. Misalnya kamu mau kasih minyak telon, kamu taruh di telinganya, ya. Kamu taruh di dadanya ini. Kemudian mungkin sedikit bisa kamu taruh di ubun-ubun ini kan suturannya kebuka kan ya. Dia kehilangan suhu itu paling banyak dari kepala. Terus kita pasang. Nanti kamu harus ini ya step by stepnya sampaikan ke ibunya. Ini bajunya kegede. Tarian kok nih gede. Ya, ini kita kasih ini karena kukunya bayi belum panjang. dipotong. Biar nggak nyakat-nyakat. Atau memang biar hangat. Karena prinsipnya mbah-mbah dulu itu pintar, nggak usah kuliah di keperawatan. Dia udah tahu biasanya kepala bayi itu dikasih apa? Bawang merah kan ya? Dikasih bawang merah tahu. Itu sebenarnya cara ini bagus, nggak ada. Cuma kan lemak kadang-kadang nempel gitu ya. Ya. Nah, kita sisir. Baru kemudian kita bedong pun juga nggak sesederhana ini ya. Kalau bayi bergerak kamu juga harus pintar. Tangannya biasanya keluar. Ini kalau kamu biasa bungkus kado. Ya. Ih, api. Ya. Ini kan karena di kita aja kakinya harus kencang biar nggak nggak ada kaitannya. Kaki memang kan fleksi kalau bayi baru lahir. Sudah. Ibu silahkan bisa disusuin ya Bu. Jadi sudah. Ya, jadi Anda nanti harus bisa mengajarkan Ibu biar nanti di rumah itu Ibu bisa self care. Self care itu teorinya siapa? Oren. Berarti Ibu apa tadi self care itu disuruh apa? Belajar self care itu apa? Perawatan diri. Mandiri. Ya, jadi ibu itu tidak tergantung pada dukun, tidak tergantung pada ibu mertuanya, tidak tergantung pada ibunya sendiri, tapi dia harus tahu bahwa merawat bayi adalah kebutuhan dia, kan gitu. Ya, karena dengan seperti itu kan ada rasa bonding. Bonding itu hubungan keeratan antara ibu dengan bayi lebih dekat, asinya lebih lancar, bayinya lebih sehat dan sebagainya gitu. Ya. Dah, guys, ada pertanyaan apa enggak? Ibu untuk bayi yang baru lahir ini itu boleh dibedong sampai usia berapa hari atau berapa? Kan sebenarnya bedong nggak ada aturannya kan ya. Ini hanya untuk mencegah hipotermi kalau versi saya ya orang kesehatan. Kalau kamu bicara tentang budaya ya silahkan.
Dan di luar juga nggak ada kan bedong gini. Paling kayak kantong itu loh di luar ya. Oh, Bayi iya. dimasukkan kemudian diseleret begitu. Atau mungkin ditaruh di ini kan gitu, tujuannya hanya untuk mencegah hipotermi. Berarti kalau hanya sekedar menggunakan baju panjang